Jadi dia kelekap gitu airnya di dalam, tapi dari luar suhu udah dingin. Jadi atas dalam luar basah. Basah tuh maksudnya basah karena keringat lo. Keringat dan basah dari. Kalau gue sih tipes ya itu jatuhnya. Tahun aja terus jadi pengurus ya? Cukup setahun buat gua untuk Gokil. berkenalan dengan olahraga ini dan berkenalan sama para orang tua dan pengurus itu. Hey, apa kabar? Ketemuan lagi di Rumi Entertainment, pastinya cuma di Notice, ngobrol tipis-tipis. Nah, ini nggak tahu nih di episode kesekian ini yang pastinya sebelum tayang gue cuma mau ngucapin aja Gongsi Facoy, ya kan? Kemarin habis tahun baru Imlek yang kesekian lah ya. Selamat buat kamu yang ngerayain. Oke, nah kayak biasanya di ngobrol tipis-tipis itu Rumi Entertainment ngundang beberapa tamu. Penting dong gitu kan, karena selalu inspiratif gitu. Nah, salah satunya kalau yang episode sebelumnya nih Rumis kita ngundang pelari-pelari. Nah, kalau dilihat kita sekarang kedatangan tamu. Wah, kita sambit langsung. Ada Om Febri. Hai, apa kabar? Halo Apa semuanya. kabar? Halo, Nah, Krisna. Yo. kalau lihat dari seragamnya pemain volley nih pasti. Oh, bukan ya? Bukan dong. Bukan apa dong? Baseball, softball. Oh, baseball, softball. Iya. Bener ya Om Febri ya? Oke, kalau dari nama di jersinya Garuda. Tapi sebelum kita ngobrolin soal Garuda sendiri, mungkin Om Febri boleh cerita sedikit dong tentang Om Febrinya dulu deh. Siapa sih Om Febri ini? Oke. Terima kasih Krisna. Ya, Saya, gua, aku, lo gue nggak masalah. gue. Berarti lebih Oh iya, berteman gua. santai. Gua nih anak gua atlet Oke, di oke. Garuda Baseball Oke, Softball Club. oke. Jadi awalnya adalah gua sebagai orang tua yang mengantar anak untuk latihan baseball Oke. di Senayan. Oke. Seiring waktu berjalan, anak gua berlatih, gua nongkrong di Senayan sebagai orang tua, berkenalanlah dengan para orang tua yang lainnya. Hanya sebatas nganterin ya Om ya? Nganter, Siap. hanya nganter. Siap. Nah, begitu nganter, ternyata beberapa orang tua yang gua kenalan sama mereka itu adalah pengurus Garuda Baseball. Saat itu. Saat itu dan gua tersentak dong. Loh, ternyata pengurusnya adalah orang tua. Oh wow, itu tahun berapa inget nggak Om? Lo Gua nganterin tuh ada pertama di anak lo? sana 2013, mendarat di Senayan gua 2013 untuk Oke. nganter anak gua. Oke, dan lu nggak tahu ini nggak ada basic ini sama sekali? ya? Nggak ada, Oke. nggak Oke. ada. Gua nggak punya basic Baseball baseball, ataupun softball pun juga waktu hari pertama anak gua juga nggak tahu. Jadi gua sama Oke, buta oke. di Garuda Baseball Softball. Oke. Terus akhirnya lo kenal lah nih sama Kenal sama orang tua dan ternyata pengurus. gua terkejut bahwa ternyata mereka adalah pengurus. Seiring waktu berjalan, gua juga sambil nganter anak gua latihan. Seiring waktu berjalan, gua juga mencoba untuk menyelami organisasinya. Oke. Ketika gue sudah menyelami organisasinya, ketika ada ketertarikan di gua untuk menyelami organisasi dan gue senang dengan organisasi, gue mencoba untuk menjadi pengurus. Oh, di tahun berapa akhirnya jadi pengurus? 2014. Oh wow. 2014. Setahun aja terus jadi pengurus ya? Cukup setahun buat gua untuk Gokil. berkenalan dengan olahraga ini dan berkenalan sama para orang tua dan pengurus itu. Oke. Itu langsung jadi ketua umum ya saat itu? Enggak, awalnya gua 2014 itu jadi Korlik namanya, koordinator liga. Oke. Jadi di baseball softball Garuda itu usianya dibagi kelompok umur dalam kelompok Tapi umur. sebelum panjang nih Om, sorry gue potong, nanti lanjutin lagi ya. Ya, Garuda Baseball ini under KONI atau swasta? swasta. Oh swasta. Swasta. Oke. Jadi gini, kalau hitung organisasi lagi, Garuda Baseball Softball ini berada di bawah naungan Pengprov Perbasasi DKI Jakarta. Pengprov Perbasasi. Pengurus Provinsi Perbasasi DKI Jakarta. Kalau mau ditarik ke atas lagi, ada pengurus besar Perbasasi Indonesia. Oke. Jadi PB Perbasasi, bawahnya adalah Pengprov Perbasasi DKI Jakarta, di bawahnya lagi ada klub-klub di DKI Jakarta untuk baseball dan softball. Salah satunya adalah Garuda Baseball Softball Club. Berdiri sejak tahun? 1993. Garuda Baseball ini mulai 93 Om? Iya. Buset. Oke, sebelum kita tarik maju dulu, kalau misalnya boleh cerita sedikit tentang Itu yang paling muda. Jadi 16 klub lainnya itu hampir rata-rata usianya di atas Garuda Baseball Softball Club. Itu yang paling muda di. Iya. Oke. Itu paling muda. Oke. Nah, kalau kita mau tarik mundur sendiri, sebetulnya apa sih? Maksud gue bukan mulai kapannya ya, tapi apa yang membedakan? Sorry. Dan kenapa? Gini maksud gue.
gue harus simplify nih ngomongnya ya. Maksud gue apa yang membedakan Garuda Baseball dengan klub-klub yang sebelumnya ada? Udah deh gitu. Garuda Baseball Softball Club. Kenapa dia hadir terakhir gitu maksud gini, gue? Gini. Hadir terakhir gini. Yang paling mendekati jawaban lu adalah gini. Kita concern untuk melatih anak-anak usia dini. Nah, ini maksud gue pengen ke situ. Ini ada yang beda nih Rumis, karena kalau misalnya, nah, sorry Om ya, ini orang awam aja. Assuming gue nih orang awam. Yang gue tahu biasanya pengurus any kind of olahraga base-nya atlet. Bener nggak Om? Betul. Kebanyakan gitu ya. Dan gue tadi waktu off air, lo cerita lo itu beliau ini adalah seorang lawyer terkenal di bilangan Jakarta Selatan gitu, ya kan? Menjadi pengurus, bahkan sekarang saat ini Om Febri adalah ketua umum, betul kan? Nah, kok bisa gitu loh Om? Kok bisa gitu? Maksud gue bukannya biasanya itu pengurus harus tahu banget teknik misalnya. At least dia benar-benar pernah berdarah-darah di lapangan itu. Kok bisa Om? Oke, jadi gini, Garuda Baseball Softball Club ini memang tadi di awal gue udah kasih tahu ya. Startnya menjadi pengurus rata-rata hampir semua pengurusnya adalah orang tua atau parents gitu. Betul. Jadi karena ketertarikan gue terhadap organisasi dan ketertarikan gue terhadap Garuda Baseball Softball Club, gue mencoba untuk masuk ke dalam ranah organisasinya. Betul. Sambil nganter anak. Okay. Uniknya adalah bahwa di dalam organisasi Garuda atau klub Garuda Baseball Softball Club ada dua yang paling utama. Adalah Atlet Oke. dan orang tua. Sedemikian dekatnya hubungan kekerabatan kami antar parents dan sedemikian dekatnya juga dengan atlet. Ada satu lagi sebenarnya sih, para pelatihnya. Pelatihnya adalah pelatih mantan atlet Garuda. Jadi anak gue yang sekarang ini nantinya bisa jadi pelatih tuh. Oh, Gitulah kira-kira. oke, Jadi sedemikian eratnya kekerabatan kami. Oke, nah tadi agak flashback sedikit, belum sempat kejawab. Yang membedakan Garuda Baseball sama klub-klub yang tertua sebelumnya, ini apa nih? Apa sih Om gitu? Yang Satu, membedakan apa sih? karena kami benar-benar concern untuk membina usia dini. Usia dini. Ada beberapa klub lain juga membina usia dini, tapi dia juga klub lain itu seperti gini nih, mengasah atletnya untuk tetap berlatih. Oke. Tapi usia atletnya tidak relatif muda dan tidak relatif dini gitu loh. Kayak Krisna gitu ya. Dulu main baseball softball, sekarang dirawat sedemikian rupa tetap untuk bisa bermain baseball softball. Baik itu Krisna menjadi atlet atau baik itu Krisna hanya main untuk kesenangan saja. Oke. Tapi kalau di Garuda benar-benar usia dini yang kami Bina. dalami. Oke. Dini. Range umurnya berapa sih? Paling muda umur berapa Om? 4 tahun 4 tahun. sampai 16. Dia udah punya bat sendiri tuh. Udah punya apa namanya? Udah. Tapi enggak kok. Tapi kalau di Garuda, kalau anak baru datang dia belum bisa beli bat atau dia belum punya bat, ya kita pinjemin. Oke. Artinya semua anak bisa bermain baseball softball. Oke, banyak pemikiran dari kami yang awam selalu mikir, apalagi baseball ini kan bukan baseball softball ini bukan olahraga yang menurut gue nih Om ya, yang awam gitu. Selalu kayak secara visual tuh eksklusif. Bener gak sih Om sebenarnya? Enggak. Dulu gue sebelum masuk ke dunia ini ya, gue selalu melihat itu baseball softball dengan pakaian yang seperti ini gitu ya. Itu kan mahal eksklusif banget gitu ya. Tapi sekarang seiring waktu berjalan, entah mengapa, entah mungkin senior gue atau sesepuh gue di sana yang bukan menurunkan arti eksklusivismenya baseball softball, tapi kami sepakat bahwa semua anak boleh atau bisa bermain baseball. Sama aja seperti semua anak bisa bermain sepak bola. Gitu kan. Oh, nice. Sama aja. Oke. Nah, nih jadi kalau misalnya Om tadi bilang 4 tahun udah bisa join. Biasanya apakah kegiatan-kegiatan yang dilalui sama apa nih? Kita nyebutnya apa sih kalau siswa ya atau apa? Atlet. Atlet ya? Atlet. Nah, si atlet cilik ini apakah dia juga harus melalui apa yang dilalui juga seperti atlet pro kebanyakan? Maksudnya latihan fisik yang sebegitunya atau gimana gitu? Ada program yang membedakan sih. Program di usia dini lebih kepada baseball atau softball for fun, untuk kesenangan mereka aja dulu. Jadi seakan-akan memperkenalkan olahraga ini kepada anak-anak itu. Oke.
Seiring waktu berjalan di liga kenaikannya, di liga tingkatan makin lama kan makin naik tingkatannya. Betul. Ada keseriusan di atasnya, makin atas makin serius, makin Oke, serius, makin serius. Dan seiring juga waktu berjalan, seiring juga dengan kepiawaian mereka si atlet ini, ada program-program yang ditawarkan oleh para pelatih kami. Sedemikian banyak programnya. Oke. Jadi bahasanya, lu mau jadi apa? Oh, jadi goals bukan harus jadi juara ya? Enggak, sampai bukan enggak sampai ke sana. Ada satu rumusan yang tidak pernah tertulis gitu ya. Bahwa menjadi juara itu adalah bonus. Artinya Wow, oke. ketika kita bicara bahwa juara itu bonus, proses di belakangnya yang harus kita hargai. Proses di belakangnya yang jerih payah di belakangnya itu adalah bagian dari usaha para atlet untuk menjadi piawai bermain baseball atau bisa berprestasi di kemudian hari. Oke. Yang paling utama Krisna adalah pembinaan karakter usia dini. Oh, oke. Ini Gua yang tahu mahal. nih, gua tahu nih. Jadi sebelum lo jadi juara, ini lo jadi karakter yang gimana? Betul. Soalnya gini Om, gue sempat ngobrol tuh kapan hari itu ya. Kalau misalnya Rumis ingat di episode sebelumnya ada juga perenang ya kalau nggak salah ya, ibu manajer ya, betul ya. Ada perenang. Nah dia itu sampai benar-benar apa? Kayak udah ninggalin sekolahnya gitu, ngerti nggak Om? Jadi demi olahraga renangnya dia gitu. Ya which is iya dihargai oleh negara gitu, tapi ya ternyata memang harus ada yang jadi collateral damage atau yang disingkirin, which is sekolahnya nggak jadi bagus gitu. Memang dia jadi atlet terkenal gitu. Gitu nggak sih? Berarti nggak gitu ya konsepnya Om ya? Enggak gitu. Ya. Oke, Prestasi oke. itu kan bisa didapat di olahraga juga bisa didapat. Artinya Oke, endingnya adalah di kegiatan olahraga baseball, softball ini di klub ini adalah menjadi atlet gitu kan. Tapi kan pada saat kita melakukan pembinaan karakter terhadap anak-anak ini, itu juga kita membina prestasi mereka. Gitu. Tidak sedikit bahkan banyak anak-anak Garuda Baseball Softball Club yang jalannya tidak menjadi atlet, tapi sekarang jadi dokter. Ya pokoknya sesuai dengan keinginan dan cita-cita mereka saat kita waktu kecil kan kita bilang gitu kan, mau jadi apa jadi dokter. Tapi kita bangun dan kita bina karakter mereka di lapangan. Kalau ngomongin baseball, softball ini dia sebetulnya olahraga hobi kah? Olahraga memang sebetulnya olahraga yang memang harus, ngerti gak sih Om? Maksudnya kan ada nih beberapa olahraga yang bukan mengharuskan ya, tapi orang secara stereotip ngelihat wah ini udah pasti olahraganya ini gitu karena badannya tinggi berarti basket ya kan. Oh tinggi segini itu berarti main bola. Ada nggak sih ada spesifikasi fisik? Secara teknis ada, tapi Ada. gua nggak dalami itu juga lah gitu loh. Artinya gini, ketika ada orang mau mencoba untuk main baseball, softball aja itu udah bonus buat kita gitu loh. Karena olahraga ini memang bukan olahraga yang seperti bola, seperti renang, seperti volley gitu kan. Olahraga yang zaman kita dulu dibilang olahraga merakyat gitu kan. Ini memperkenalkannya aja juga cukup usaha gitu ya. Oh gitu. Jadi iyalah kalau dibanding di Amerika, Jepang gitu kan, hampir semua rumah ada glove, hampir semua rumah ada bat pemukul. Tapi di Indonesia enggak. Jadi kalau saya boleh jujur, ketika saya tanya orang di pinggir jalan tahu olahraga baseball enggak, dia agak berpikir dulu. Apa jawaban mereka yang paling pertama? Oh yang kayak kasti ya, hanya itu. Artinya menjawab pertanyaannya Krisna, apakah perlu spesifik? Harusnya sih ada ya spesifik ya. Karena ini olahraga yang serius di Jepang dan di Amerika gitu kan. Harusnya ada gitu. Tapi buat di Indonesia sepertinya belum sampai dulu gitu loh untuk mikirin spesifikasi anak untuk bisa bermain baseball. Tidak terlalu susah untuk membina atau mengedukasi yang sudah ada di membernya Garuda Baseball. Tapi apa yang dilakukan Om secara ketum nih, Om Febri sama tim secara pengurus ke masyarakat atau ke khalayak luar nih, bahwa baseball itu sebetulnya enak loh, baseball ini fun. Ini apa? Ada program-program khusus nggak sih Om? Satu program yang paling utama adalah kebetulan lapangan kita ada di jarak ada di rute emas orang bilang. Benar sih, iya. Jadi kita lapangan baseball dan softball ada di situ gitu loh. Sehingga perkenalan tidak langsung kepada orang-orang ya, kita latihan tiap Sabtu pagi dan Minggu pagi ya, orang pasti melihat itu gitu kan. Artinya itu satu. Yang kedua, dalam IG-nya, dalam media sosial atau dalam Facebook terus diperkenalkan olahraga ini. Terus yang berikutnya, semua karena dimulai dari olahraga, cuman orang tinggal hanya memilih aja mau olahraga baseball kah, softball kah, renang kah atau apapun gitu kan. Yang penting kita perkenalkan dulu di dia. Tapi yang paling utama adalah tempat kita berlatih, tempat lalu lalang orang. Sebelum kita ngomong lebih detail lagi soal Garuda Baseball, tadi kan sebetulnya kita nyebutnya Garuda aja atau Garuda Baseball Om? Soalnya kan karena di sini ada di bawah naungan Garuda ada baseball, ada softball nih. Gini, kadang jadi kecemburuan
karena kalau hanya menyebut nama baseballnya saja. Softballnya Sementara dianakin. baseball. Iya. Jadi sebenarnya kalau dari awal Krisna ngomong Garuda, saya akan ngomong Garuda terus gitu loh. Oke, Tapi oke. karena Garuda baseball softball, saya harus sebut softballnya atau saya harus sebut baseballnya. Oke. Kalau mau kita riset, kita ngomong Garuda. Garuda. Iya. Oke. Nah, kita ngomongin Garuda ini berarti ada baseball dan softball. Iya. Om, apa sih yang ngebedain baseball sama softball sebenarnya? Yang paling utama, lapangan baseball lebih besar dari lapangan softball. Oke. Yang kedua, bola softball lebih besar daripada bola baseball. Oke. Yang ketiga, cara melempar pitcher kan Yeah, pitcher kalau baseball dari atas, kalau softball dari bawah. Oke. Tiga itu yang paling utama. Oke. Gear, Om, ya. Gearnya. Batnya samakah atau beda gitu kan? Glove-nya sama atau beda? Ada nggak? Bat softball beda dengan bat baseball, memang beda. Oh, oke. Bahkan kalau mau didalami lebih dalam lagi, glove-nya softball pun beda sama glove-nya baseball. Serius, ini gue baru tahu nih, Iya. Om, kalau yang ini. Beda, Serius gue baru tahu. beda. Kalau yang paling sederhana yang perlu gua kasih tahu adalah kalau glove-nya baseball lebih kecil daripada glove-nya softball. Karena dia nggak harus ngelempar yang kenceng kali. Atau gimana? Nanti Nah, perlu yang jelasin. paling sederhana lagi, bolanya lebih kecil daripada bola. that's why. Bola baseball lebih Nggak kecil usah daripada gede. bola softball. Iya. Oke. Dan sehingga glove-nya pun juga lebih kecil. Betul. Nah, batnya, Om. Kenapa batnya bisa beda? Satu karena materialnya. Oke. Dua, kembali lagi karena yang dipukul bolanya, karakter bolanya beda, bola baseball dengan bola softball. Karakter bolanya beda. Jadi kalau dipukul sedikit kalau dipukul sedikit bola baseball akan lebih jauh. Kalau bola softball akan lebih dekat. Kira-kira begitu lah. Gue suka ngelihat anak 90s zaman dulu tuh, yang makanya again kan, gue mengklasifikasikan Pasti banget lu bilang nih, Rumis. keren. Itu kan keren banget. Apalagi kalau udah di belakang mobilnya itu ada batnya baseball yang kayak metal gitu Iya, kan. iya. Itu baseball apa softball? Bat itu, yang metal yang ringan tapi itu. Lu ngomongnya di 1900-an. Anjir, nggak 1900-an juga, Om. Early 2000 lah ya, di awal 2000-an lah ya. Itu kan banyak banget tuh anak-anak gaul yang banyak tongkat baseball di Kalau mobilnya. gini gue jawabnya gini, Chris. Karena makanya gue tadi lu 1900 atau tahun berapa gitu. Kalau di 1900-an softball, karena emang lebih dulu softball daripada baseball. nah ini Baseball nih tuh kerennya. relatif baru kok. Baseball relatif baru. Dia ada di 1990 sekian lah, atau 1990 lah paling enggak. Oh, oke. Baseball Jadi yang relatif masuk ke baru. Indo adalah softball Softball duluan, dan jauh lebih lama softball duluan mendarat di Indonesia. Nah, stereotip atau stigma yang ada di masyarakat softball itu cewek banget. Bener gak sih, Om? Enggak juga. Enggak juga. Tapi dulu karena kita ekskul banyak cewek-cewek yang ekskulnya softball kali ya, lebih banyak softball, makanya terus orang Terklasterkan bilang tuh cewek cewek. banget. Tapi Padahal enggak. cowok-cewek. Cewek, cowok. Softball cewek cowok. Baseball malah pertanyaan lu adalah lebih kepada cowok. Tapi sekarang udah digalakkan baseball untuk perempuan. Oh, sebetulnya dia memang untuk cowok. Cowok. Baseball. Cowok. Oh. Bukan sebetulnya sih ya. Awalnya memang untuk cowok. Cowok. Awalnya untuk cowok. Tapi seiring waktu berjalan sekarang udah ada namanya baseball perempuan, dan lagi digalakkan juga di Indonesia. Garuda berapa membernya, Om, sekarang? 450-an. Aktif. Aktif 250-an. Sumbangsi apa yang sudah mereka buat untuk Garuda? Maksud gue gini. Kalau kita ngomongin yang apa namanya atlet nasional ya wis lah, Om, ya gitu ya. Cuman kalau ini kan swasta, maksudnya apakah mereka juga mengikuti turnamen-turnamen gitu atau? Pasti Oke. Chris. Krisna tahu yang namanya di Indonesia pertandingan tertingginya adalah PON. Ya. Kalau di bawahnya PON ada Kejurnas. Kejurnas itu dibagi menjadi U15, U18, U12. Nah, Garuda masuk di dalamnya. Hampir semua Kejurnas Garuda masuk di dalam. Keren. Dan turnamen-turnamen swasta yang dilakukan oleh para penyelenggara-penyelenggara di Indonesia yang terintegrasi oleh penyelenggara di luar negeri. Jadi bahasanya gini, kalau lu menang turnamen ini di Indonesia, pemenangnya akan diberangkatkan ke Amerika, pemenangnya akan diberangkatkan ke Filipina, pemenangnya akan diberangkatkan ke berbagai macam negara. Dan itu sudah terjadi ya di Garuda ya? Dan sering terjadi. Oh, wow, Sering. keren. Kita sering menang juga dalam turnamen yang gue sebutkan tadi, dan kita juga sering mengirim atlet untuk masuk ke dalam kejuaraan-kejuaraan nasional. Jadi kejuaraan nasional itu atlet DKI. Jadi banyak klub kan di dalamnya kan, dan Garuda selalu ada. Ada nggak sih Garuda player atau atlet yang ada di Garuda ternyata dia juga
sebetulnya ikut di nasional juga gitu Om. Ada nggak? Maksud Ada, gue ada. jadi atlet nasional gitu. Ada, ada dan banyak. Oke deh. Kita sekarang langsung lanjut aja ke Garudanya sendiri gitu ya. Tadi Om bilang udah ada 400, aktif 200 sekianan gitu kan. Nah, range umur tuh 4 tahun sampai berapa Om berarti Om? 16, 17, 18 lah saya bilang. Oh, jadi above 18 nggak boleh? Nggak bisa ya? Patokannya gini, di bawah 18 itu udah ikut turnamen senior. Makanya tadi gue bilang usia dini atau UDIN dari mulai 4 sampai 18 itu banyak turnamen usia dini. Artinya di atas 18 dia udah masuk ke PON, Asian Games, SEA Games dan sebagainya. Oke. Dan Garuda ini yang fokusnya kayak tadi Om bilang di Iya, dini, iya. 4 sampai dengan 18. 18. Nggak bisa ikutan gue berarti. Gitu ya. Oh, Gue pengen ikut tadinya. Nah, iya. Ada satu teman gue yang sekantor kebetulan dia sempet juga di baseball ya. Mungkin Rumis juga pernah lihat gitu kan. Bahwa ada sebetulnya ini kita akan loncat-loncat nih Om ya. Ada program-program yang Garuda galakan juga sebetulnya untuk eksekutif apa segala macam. Benar nggak sih Om? Oke. Itu sebenarnya jawaban yang tadi lu bilang lu jangan kecil hati nggak bisa ikut. Jadi Garuda memang buat kegiatan latihan rutin yang namanya liga eksekutif. Tadi kan gue bilang liga yang bawah tuh liga usia dini. Nah sekarang ada yang namanya liga eksekutif. Untuk siapa? Kepada siapa mereka bisa berlatih? Kepada Garuda. Garuda memberikan kesempatan kepada siapa? Kepada orang-orang seperti lu, para eksekutif yang kantoran-kantoran di sekitar Sudirman Tamrin atau kantoran tempat lain. Mereka pulang kerja, kita berikan kesempatan untuk berlatih bersama Garuda yang namanya latihan di liga eksekutif. Itu malam memang. Oke. Pakai seragam Garuda juga nggak sih? Pakai kayak begini. Goks, dan gue dia mau. pegang glove juga, punya batnya. Jadi gue berharap impian lu untuk gue mau bat sih. dan glove lu ada di belakang Gua mobil mau lu sih. ada Bisa ya. Nah Om, tadi gue belum lanjut lagi nih. Tadi kan ngomong tentang gears yang dipakai tuh apa aja sih? Misalnya bat pasti, terus glove iya, bola pasti. Kalau kita memang sudah mau serius ya. Nah, buat Rumis nih atau teman-teman yang lagi di kosan atau dimanapun lagi lihat channelnya Rumi Entertainment, pengen tahu nih Om, sebetulnya harga-harganya tuh mahal apa murah sih? Atau sebetulnya masih average aja, masih terjangkau aja tuh gimana? Ini pertanyaan yang selalu malesin nih Chris. Mahal atau murah gitu. Maksud gue Gue gini bilang ya? mahal, ntar orang nggak mau. Gue bilang murah, ntar orang-orang yang bilang kok lu bilang murah sih gitu. Oke. Tapi gue seneng sama yang jawaban sama pernyataan tadi terjangkau kok. Terjangkau. Artinya barang-barang itu relatif bisa dibeli bahkan di mana aja sekarang udah dijual kok. Jadi gampang untuk mencari barang itu dan harganya terjangkau. Oke. Lo sekarang memang ketum Om. Tapi as a parent, kalau lo ngeliat anak lo main ini seksi gak sih Om? Gila itu gue bisa lupa jabatan gue sebagai ketua umum loh kalau nonton anak gue bertanding gitu ya. Gue bisa berteriak-teriak, gue bisa jumpalitan, gue bisa berkotor-kotoran tanah, main air ketika anak gue tanding, ketika anak gue menang gitu. Artinya sebagai orang tua itu satu hal yang menyenangkan buat gue. Menunggu anak bertanding. Pikirin menang atau kalah belakangan, tapi dia punya aktivitas, gua anter, terus aktivitasnya berkompetisi, itu mahal buat gua. Gitu ya? Momen itu. Lupa lah lu kasus-kasus di pengadilan lupa ya? Sedikit banyaknya gua lupa tuh. Ya, gitu ya? Apalagi kalau Sabtu Minggu mereka latihan gitu kan, aduh, itu bahagia banget. Oke. Nah langsung aja deh Om. Jadi kalau misalnya sekarang lagi buat Rumis kita manggilnya ya, viewers kita lagi nonton episode yang sekarang ini, dan kebetulan dia ada di range itu atau keluarganya ada di range 4 sampai dengan 18 tahun, atau bahkan mungkin dia ternyata eksekutif yang Om bilang tadi. Kalau pengen join di Garuda gimana caranya Om? Datang aja. Oke. Nggak usah bawa bat dulu, nggak apa-apa, seperti yang lu bilang tadi, harus ada apa enggak, nggak usah bawa glove, pakai pakaian olahraga di hari jam Sabtu Minggu di Senayan. Celana pendek, kaos panjang pendek, ini perlu nggak? Gue pernah diwawancara juga, Om kalau pakai baju renang boleh nggak? Katanya pakai olahraga katanya. Lu pakai, jadi saya gini, lu pakai kaos, pakai training, celana training atau celana pendek dan sepatu olahraga. Cukup lu datang di hari-hari latihan Garuda di Sabtu dan Minggu, atau yang tadi liga eksekutif buat karyawan tadi itu di hari Rabu jam 6 di Senayan. Rabu jam 6. Jam 6. Biasanya rata-rata latihan berapa lama Om? 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam sampai ya. 3 jam. Lumayan lah ya buat bakar kalori ya. Iya. Lumayan ya. Lumayan, Oke. Instagram Om di mana Om? Kalau misalnya ada yang pengen kontak atau mungkin WA atau apa, serah. Garuda_BSC.
Garuda, underscore underscore BSC kalau pengen join ya. Ya. Om ada Instagram juga kalau pengen di sharing juga mungkin? Enggak ada. Nggak ada. Gua enggak main Instagram. Kayaknya di private deh. Oke, ada lagi mungkin ajakan dari Om Febri nih sebagai ketum gitu, atau mungkin ada yang ternyata salah satu dari mereka yang ngelihat kebetulan anak baseball juga, softball juga gitu. Iya. Hai semuanya, ini ajakan yang diminta oleh Krisna. Jadi satu hal bahwa bermain baseball dan softball itu sekarang, atau saya nggak tahu ya, sekarang itu bisa dimainkan oleh siapapun. Yang kedua adalah semua anak bisa atau boleh bermain baseball. Semua anak bisa berprestasi di baseball dan softball. Artinya, yuk mari bergabung bersama Garuda untuk kita berlatih, untuk kita memberikan prestasi anak bangsa demi Indonesia tercinta. Oke. Cegah COVID, masuk Garuda. Iya dong, sehat kan. Oke, Om Febri terima kasih atas waktunya. Sama-sama Krisna. Jangan lupa sekali lagi kalau misalnya pengen visit atau pengen tahu kegiatannya Om Febri sama teman-teman, sama atlet Garuda, ke mana Om tadi? Garuda underscore BSC. Oke, Instagramnya tuh ya Garuda underscore BSC. Jangan lupa go check out their IG gitu kan. Terus follow gitu ya. Om Febri thank you. Oke, sama-sama Krisna. Until next time, terima kasih banyak gitu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share buat kamu yang emang pengen banget nih orang-orang terdekat kamu main baseball. Oke, gotta go, love you all, peace, and see ya, dadah.